Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 820 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 22 April 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 33 mengatakan, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Salpu pesogot langit doho tanoon, anggo hataki naso tupa salpu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sementara dalam situasi pandemi coronavirus 19, pemerintah meminta kita semua untuk menjaga jarak, untuk menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan. Semua itu bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan sebelum pandemi coronavirus 19. Kita berjabat tangan, kita bersalaman, berpelukan. Semua itu kita lakukan menunjukkan bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita bersahabat. Namun sekarang ini kita butuh ketenangan dan kebijaksanaan untuk mensiasati pandemi coronavirus 19 ini dan meyakinkan diri kita dan sesama kita bahwa pandemi coronavirus 19 akan berakhir dan berlalu. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, langit dan bumi tentu dengan segala isinya, tentu coronavirus 19 akan berlalu. Firman Tuhan kekal adanya seperti keberadaan Tuhan sendiri sebagai Alfa dan Omega. Demikian pula keberadaan Tuhan Yesus. Dia adalah kekal. Firman-Nya dari dahulu dan sekarang maupun pada hari yang akan datang. Sesuai dengan Alkitab, kedatangan Tuhan akan ditandai dengan pertama, pada matahari, bulan, bintang-bintang, dan di bumi akan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Yang kedua, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Yang ketiga, orang akan mati ketakutan karena cemas dengan segala yang menimpa bumi. Dan yang keempat, kuasa langit akan tergoncang. Bersamaan dengan kedatangan anak manusia untuk menghakimi,
Tindakan Tuhan untuk penyelamatan manusia pun sudah dekat, yang harus kita sambut dengan sukacita dan optimisme. Jadi, kegiatan pada hari Tuhan adalah penghakiman dan penyelamatan. Untuk menjelaskan kedatangan hari Tuhan itu, Yesus mengumpamakannya ke proses pertumbuhan pohon ara atau pohon apa saja yang mulai dengan berbunga, kemudian berbuah. Perkataan Tuhan Yesus bukanlah prediksi atau ramalan akan hari esok. Apa yang dinyatakannya adalah kebenaran yang tidak berubah-ubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan ini bukan hanya sekedar ajakan agar berjaga-jaga, tetapi semua janji, semua nubuat, hikmat, perintah dan pengajaran yang diberikan Tuhan secara langsung maupun tidak langsung diberikan Tuhan melalui para hambanya, tertulis atau diilhamkan oleh Tuhan. Semua itu menjadi pedoman, menjadi pengajaran, menjadi hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka orang percaya harus satu, mewaspadai cara hidup agar jangan sesat, agar jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Yang kedua, mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh menyambut kedatangan hari Tuhan. Yang ketiga, senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa agar kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua masalah yang terjadi. Yang keempat, supaya kita berdiri sebagai orang yang penuh pengharapan menyambut kedatangan Anak Manusia itu. Firman Tuhan renungan harian ini mengajak kita untuk memiliki kepekaan terhadap keberadaan kerajaan Allah yang sudah dekat. Kerajaan Allah yang sudah hadir di dalam keseharian kita. Yang kita perlukan adalah kepekaan agar kita dapat mengenali kapan dan di mana kerajaan Allah itu hadir sempurna. Iman Kristen tidak hanya mengandalkan pemahaman, tetapi juga kepekaan dan sensitivitas dalam melihat karya keselamatan yang dari Tuhan. Kepekaan ini tidak bisa muncul secara instan, tetapi perlu diolah, dilatih, dipraktekkan. Kepekaan ini juga membutuhkan ruang hening, supaya kita dapat melihat gerak lembut Allah yang berkarya dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan ini. Jangan sampai kesibukan ataupun kemalasan kita membuat kepekaan kita akan karya Allah menjadi tumpul. Saudara-saudara, kita harus menilai tanda-tanda zaman. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa kita harus fokus. Tujuan hidup kita harus kembali kepada Sang Pencipta, Alfa dan Omega. Hidup kita singkat saja, maka kita harus melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya dan terus-menerus mengasah kepekaan dan sensitivitas kita dalam melihat hadirnya kerajaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu
mengingatkan kami untuk berjaga-jaga, untuk peka akan karya keselamatanmu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahwa semua akan berlalu, firman-Mu kekal. Maka kuatkanlah kami untuk hidup dalam firman-Mu. Berilah kami penyertaan-Mu untuk melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 820 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.